Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di TV Instagram Live Pustekom Kemdikbud. Ya, halo semuanya. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya. Oh, nggak masuk, oke. Oke, halo. Kedengeran nggak? Kalau misalnya suara saya kedengeran, tolong kasih kata jempol. Selamat siang, Lovely Linuf. Oke, kalau suara saya terdengar, boleh minta tolong jawab terdengar. Oke, sudah. Halo, Pak Darni Gulo. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Iya. Buah kenari, buah durian. Silahkan memperkenalkan diri, nanti kita akan berkenalan. Ya, selamat datang. Boleh kalau berkenan menuliskan nama dan juga asal sekolahnya bagi seluruh followers dari Pustekom Kemdikbud yang pada sore hari ini hadir bersama kami di acara tanya jawab seputar NISN dan NUPTK. Oke, terima kasih Rangga. Terdengar ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya, terima kasih Adinda. Dari sekolah apakah atau Bapak Ibu guru boleh ditulis silahkan. Surya Bangkalan Madura hadir. Ini Pak Muhammad Surya. Apakah guru atau siswa SDN Bongko? Wah, terima kasih. Terima kasih sudah hadir ya sore hari ini. Senang sekali. Kita akan membahas soal NISN dan NUPTK yang mungkin masih menjadi banyak sekali pertanyaan bagi para followers Pustekom Kemdikbud ya sore hari ini. Oke, saya tidak sendiri. Saya akan undang dua orang narasumber kita, yaitu ada Mas Yudi dan juga Mas Fajarudin. Oke, sebentar saya undang dulu ya. Iya, sebentar. Saya cek dulu nih Mas Fajarudinnya. Fajarudin 16. Oke. Satu lagi Mas Yudi. Namanya tadi Yudi Iduy. Oh iya, sebentar ya. Saya cek dulu ya, teman-teman. Iduy itu. Iya. Oke. Silakan di-approve, Mas. Kalau udah masuk. Udah masuk ya? Sudah. Oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, sore. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Mas Fajar sama Mas Yudi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah hadir dari Tapanuli Utara, SMA Negeri 1, Sipolohan. Bapak maaf, Pak Jepri, ini guru. Oh, kelas 11 ya, siswa berarti ya. Oke, terima kasih. Halo Mas Yudi, halo Mas Fajar. Nah, ini dapat sapaan dari Pak Tony. Oke, terima kasih. Ya, baik. Para hadirin yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyimak acara tanya jawab kami, yaitu yang diadakan oleh Pustekom Kemdikbud mengenai NISN dan juga NUPTK. Langsung saja kita menuju ke Mas Yudi yang akan membahas soal NISN. Mas Yudi, sebenarnya NISN itu apa sih dan apa gunanya? Oke, NISN angka dari 10 juta angka acak yang akan dipunyai oleh para siswa, murid-murid sekolah ya. Jadi itu merupakan kode referensi bagi identitas pendidik bersifat unik dan berstandar untuk keperluan pendataan di kementerian serta kunci integrasi dalam pencatatan diterbitkan otomatis zaman terdata dan lengkap di Dapodik ataupun bagian sekolah madrasah. Itu Mbak Karima. Baik, coba ya. Saya ingin menyapa dulu. Terima kasih ya Mas Yudi atas penjelasannya. Oke, suaranya putus-putus Mas. Ya, nanti kita perbaiki. Terima kasih ya Pak Umay. Oke, kita mau tanya dulu nih seluruh hadirin yang hadir di acara kali ini. Apakah kalian sudah mendapatkan nomor NISN? Ya, apakah kalian sudah tahu atau kalian sudah mendapatkan nomor NISN itu? Ya, silakan. Kalau tahu, jawab tahu. Kalau belum tahu, nanti langsung tanya ya di sini ya.
Ya, sambil menunggu, ya suaranya agak terputus-putus ya. Oke, mudah-mudahan nanti sambil jalan kita bisa perbaiki lagi ya. Oke, ya kita tampung dulu pertanyaannya ya. Sebentar. Ya, sekarang kita menuju ke Mas Fajarudin untuk nomor NUPTK. Silakan Mas. Ya, selamat siang teman-teman yang menyaksikan untuk Instagram di siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi NUPTK itu terdiri dari 16 angka, Mbak, gitu. Jadi di sini setiap pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki NUPTK, gitu ya. Jadi 16 angka ini merupakan kode referensi bagi entitas pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian bersifat unik, kemudian keperluan pendataan di kementerian, dan yang terakhir itu kunci integrasi dalam pencatatan rekam data selama bertugas di satuan pendidikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita ingin tahu ya, apakah ini hadir para guru, silakan yang sudah memiliki NUPTK, apakah sudah memilikinya, silakan. Oke, di sini ada laporan bahwa suaranya agak bergema ya. Oke, kita sambil setting ya, Bapak Ibu, adik-adik, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Oh sudah, oke sudah tahu, belum tahu nih Pak Bu Amut nih ya, Bu Amut atau Pak Amut ya, mohon maaf. Masih nggak ngeh, lanjut Kak? Oke, siap. Oke, kalau begitu kita langsung saja membahas lagi soal NISN ya. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi NISN ini adalah nomornya itu unik, terdiri dari 10 angka yang acak. Ya, coba perhatikan baik-baik apakah betul acak ya, karena ini benar-benar diberikan langsung dari pemerintah. Kemudian bersifat unik dan ada standarnya. Kemudian ini berlaku di pendataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diterbitkan otomatis selama peserta didik terdata dengan lengkap di Dapodik atau IMI. Ya, begitu ya Mas Yudi ya. Ada tambahan lagi Mas, mengapa sih kita penting sekali harus memiliki NISN ini? Ya, karena dengan siswa NISN itu nanti akan bisa digunakan untuk siswa tersebut apabila dia lulus untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun mendaftar menjadi pegawai pemerintah atau ikut mau masuk sekolah kepolisian, itu sangat dibutuhkan sekali NISN tersebut. Jadi memang NISN sangat penting bagi setiap siswa yang terdata di Dapodik maupun di MNIS atau di sekolah-sekolah itu harus mempunyai NISN, Pak Karima. Itu. Baik. Kalau begitu, sepertinya sudah banyak sekali yang bertanya di sini ya. Teman-teman silakan yang ingin bertanya soal NISN, langsung saja tulis di kolom pertanyaan, langsung kita jawab. Oke, saya sambil scroll ya. Ini banyak yang soal NUPTK. Sebentar ya, kita ke NISN dulu ya, Bapak Ibu. Oke, cukup. Iya. Oke, sepertinya belum tampak pertanyaan dari NISN. Kita lanjutkan kepada NUPTK nih, Mas. Yep. Mas Fajar. Kita langsung jawab aja ya, Mas Fajar ya. Jadi teman-teman yang udah hadir di sini, terima kasih. Banyak sudah hadir dan langsung gabung sama kita di sini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Nasrullah 87, NUPTK sudah lebih dari 5 tahun mengajar, terhalang SK Gubernur atau bahkan dalam pengajuannya approve sangat lambat atau lama sekali. Kira-kira ada solusi nggak ya, Mas Fajar? Oke, saya akan jelaskan dulu ya untuk teman-teman yang menanyakan terkait SK-nya itu, kita di mekanisme NUPTK pada saat pengajuan ada 2 macam jenis guru yang mengajar di sekolah swasta dan di sekolah negeri. Itu SK-nya itu dibedakan dengan model SK-nya itu yang berbeda. Artinya untuk sekolah swasta itu SK-nya dikeluarkan oleh ketua yayasan dan ditambah dengan SK dari kepala sekolah. Tetapi kalau untuk guru atau PTK yang mengajar di sekolah
negeri, itu SK-nya dikeluarkan dari Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Bisa dari gubernur, wali kota, atau bupati, itu bisa kita gunakan untuk SK-nya. Nah, untuk prosesnya ini, NUPTK itu diajukan oleh operator sekolah melalui Perval PTK. Setelah masuk datanya itu di Dapodik, operator sekolah bisa mengajukan NUPTK tersebut, guru tersebut bisa menjadi calon penerima NUPTK, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan kembali bersama dua orang narasumber kami. Ada Mas Yudi dan juga Mas Fajar. Masih setia ya bersama kami di sini melalui akun Pustekom Kemdikbud yang kali ini akan membahas mengenai NUPTK dan juga NISN. Ya, kami sudah terhubung. Silahkan Mas Yudi dan juga Mas Fajar. Oke. Hari ini kita pembahasannya mengenai NISN, nomor induk siswa nasional, dan juga NUPTK, nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, sudah ada hadir kembali Mas Yudi. Halo. Ya, Mbak Karima. Dengar suara saya ya. Jelas. Kita mau, tadi saya sempat scroll, ada juga pertanyaan dari seseorang dari followers kita mengenai NISN. Katanya begini Pak, Mas Yudi, mengapa setelah masuk dari TKB itu di Dukcapil ada masalah begitu Mas? Tadi saya sempat scroll sedikit. Itu apakah masalahnya ada di mana ya Mas ya? Jadi dari TKB dari mana? NISN. Oke. Kemudian masuk ke TKB sekolah. itu tidak ada, agak susah katanya seperti itu. Silakan Mas, ya suaranya sudah terdengar. Halo, Mbak Karima, suara saya kedengaran? Masih kedengaran, betul. Ya. Betul. Silakan. Tadi pertanyaannya gimana dari TKB? Iya, dari TKB sudah punya NISN, tapi kemudian pas naik tingkat itu kok tiba-tiba nggak ada katanya. NISN itu kan digunakan terus-menerus ya, dari ketika dia dapat pertama kali dari sekolah asal, misalnya TK itu ke SD, SMP, dan SMA, dan sampai dia kuliah itu harusnya menggunakan NISN sama. Tapi memang kita mungkin pada ini kan ada dua pendataan, data dengan menggunakan Dapodik dan ini. Tapi sebenarnya sekarang kan sudah diperbarui. Jadi kalau dia sampai NISN enggak, itu artinya operatornya itu tidak menggunakan NISN yang dipunyai anak tersebut. Itu jadi harusnya bila anak itu ada nih NISN, biasanya terbukti melalui ijazahnya, ya udah harusnya dimasukkan NISN tersebut, tidak perlu diberikan NISN baru. Seperti itu Mbak Karima. Jadi nanti NISN itu setiap dia naik ke jenjang berikutnya udah menggunakan NISN yang sama. Jadi ketika dia mau masuk ke sekolah selanjutnya itu menggunakan NISN sesuai dengan ijazahnya. Kedepannya harusnya benar seperti itu. Jadi tidak perlu diberikan NISN baru lagi. Jadi udah tetap menggunakan NISN yang sudah dia punya. Jadi kalau dibilang dia nggak ada, itu kemungkinan kalau memang belum punya, itu bisa diajukan. Tetap pengajuan itu melalui Dapodik. Nah, melalui Dapodik nanti akan disinkronkan ke Perpal PD. Nah, di Perpal PD itu nanti akan diberikan NISN secara otomatis bagi yang belum punya. Tetapi untuk yang sama saat ini pastikan data sudah sesuai dengan data Dukcapil. Seperti itu Mbak Karim. Baik, Ibu mudah-mudahan dapat menjawab ya. Terima kasih ya Pak Mas Yudi atas jawabannya. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu untuk kesulitan yang saat ini Ibu alami. Pastikan data Ibu sama dengan yang ada di Dukcapil dan terus berkoordinasi dengan operator sekolah. Demikian. Ini ada lagi soal NUPTK. Sepertinya yang hadir di sini sangat memerlukan informasi banyak mengenai NUPTK. Tidak apa-apa ya, Pak Fajar standby terus ya. Siap, terima kasih. Dari Ovi Quotes mau tanya Ibu, untuk kami yang operator sekolah yang sudah S1 baik lulusan SMA, bisakah mengajukan NUPTK? Demikian. Ya. Untuk pengajuan NUPTK silahkan diajukan saja dan kemudian dipastikan terlebih dahulu data Bapak dan Ibu sebagai PTK itu sudah diinputkan oleh operator sekolahnya di aplikasi manajemen Dapodik sekolahnya. Gitu. Jadi nanti setelah datanya
ada di Dapodik sekolah tersebut, maka data itu akan masuk ke dalam perfal PTK. Nah, setelah masuk ke dalam perfal PTK, nanti operator sekolah itu bisa untuk tenaga pendidik atau PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah diinputkan di Dapodik tersebut, nanti untuk diajukan untuk mengajukan NUPTK-nya. Gitu. Jadi nanti tahap pertamanya dipastikan diinputkan dulu di Dapodik, setelah masuk ke dalam manajemen aplikasi Dapodik, data itu akan dialirkan ke dalam perfal PTK. Setelah masuk ke dalam perfal PTK, maka operator sekolah bisa mengajukan NUPTK untuk guru-guru atau tenaga pendidikan yang belum memiliki NUPTK. Seperti itu, Mbak. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Dan ada juga dari Bu N. Komalasari, saya sudah beberapa kali pengajuan NUPTK melalui Dapodik, tapi ditolak juga beberapa kali karena tidak ada SK Dinas, Mas. Mengajar di SD negeri hampir 10 tahun dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Mohon permudah, katanya. Oke, kalau untuk persyaratan tadi, di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk NUPTK itu ada 2 jenis guru atau tenaga pendidikan ya, yang mengajar di sekolah negeri atau sekolah swasta. Itu persyaratannya dibedakan dengan SK-nya. Kalau untuk sekolah swasta, SK-nya dari ketua yayasan ditambah dengan SK pembagian jam tugas mengajar dari kepala sekolah. Tetapi kalau untuk sekolah negeri itu harus melampirkan SK pengangkatan atau penugasan atau perjanjian kerja itu dari pemerintah daerah, seperti itu. Dan untuk semua filenya dipastikan harus asli, tidak boleh ada yang fotokopi ya. Dan untuk ijazahnya itu harus ijazah SD, SMP, SMA, kemudian yang terakhir itu S1 itu untuk guru ya, wajib memiliki ijazah S1. Tetapi kalau untuk tenaga tenaga pendidikan itu minimal SMA, kita bisa proses pengajuannya seperti itu. Jadi dipastikan seluruh pengajuannya itu sudah benar. Kalau semua pengajuan sudah benar, kita akan terbitkan NUPTK-nya. Tetapi kalau masih ada salah dalam saat pengajuan, maka kita akan tolak, diajukan kembali, gitu ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwa tolak NUPTK di pusat itu ada 2 jenis. Jadi ada tolak merah sama tolak berkas. Jadi kalau nanti ditolak oleh pusat itu ternyata SK-nya saja yang salah, nanti operator sekolah tinggal mengajukan SK yang salah saja. Tetapi kalau ada dokumen ijazah atau KTP yang tidak sesuai, maka kami di pusat akan menolak total. Artinya pengajuan diulang dari awal, harus melalui tahap approval dinas, approval LPMP, baru masuk approval pusat. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi sebenarnya dari tadi hasil saya melihat komen Bapak Ibu yang sudah menyertakan atau sudah mencantumkan dalam komen ini, untuk kesalahan-kesalahan misalnya salah memasukkan data, kemudian ada NIK yang ganda seperti itu memang harus diulangi lagi kembali, begitu ya Mas, untuk pengajuannya ya Mas Fajar ya? Jadi kita harus ulang lagi dari awal atas kesalahan-kesalahan data yang sudah kita masukkan, seperti itu? Ya, kalau untuk data-data yang salah itu artinya yang kita tentukan adalah berkasnya semua harus asli, ya, tidak boleh ada file yang fotokopi. Gitu. Jadi kalau nanti ada pengajuan yang mengajukan dengan pengajuan KTP-nya fotokopi ataupun ijazahnya fotokopi, itu maka kita tolak. Gitu. Ataupun guru melampirkan ijazah SMA, itu kita tolak, gitu ya. Dan untuk tenaga kependidikan, untuk mengisi ijazah S1, silahkan diinputkan ijazah SMA-nya di kolom ijazah S1 tersebut. Gitu. Jadi nanti
pada saat pengajuan untuk tenaga pendidikan itu melampirkan ijazah SMA atau SMK-nya di kolom ijazah S1 gitu ya. Baik. Jadi kita ulangi lagi kembali ya Mas pengajuannya ya, supaya berkasnya sudah benar dari awal dan nanti menunggu untuk keluar nomor NUPTK-nya itu. Nah kalau misalnya masalahnya Mas, ini adalah mengaktifkan kembali NUPTK Tendik yang bersangkutan sejak 2012 ini tidak aktif, tidak boleh. Sekarang sudah mau diaktifkan kembali. Kira-kira bagaimana caranya? Oke. Kalau nanti guru tersebut sudah pernah memiliki NUPTK, maka cek dulu datanya di laman gtk.data.kemdikbud.go.id. Ya, nanti dicek dulu status NUPTK-nya di sana. Jika nama PTK tersebut muncul, kemudian dipastikan nama PTK tersebut sudah diinputkan di Dapodik, maka nama di PTK tadi akan masuk ke dalam calon penerima. Nah, pada saat di gtk.data itu muncul datanya, nanti operator sekolahnya melakukan klaim NUPTK di portal PTK. Gitu. Jadi nanti bisa kita aktifkan kembali NUPTK-nya yang sudah tidak aktif. Nanti kita kembalikan aktif lagi jika memang datanya ditemukan pada saat pencarian di gtk.data.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Asik. Alhamdulillah ternyata bisa ya. Mudah-mudahan nanti datanya ketemu dan Ibu sudah mendapatkan aktif kembali nomor NUPTK-nya. Baik, sekarang kita ke Pak Yudi kembali. Mas Yudi, halo Mas Yudi. Ya, halo Mbak. Di sana ya. Ya. Kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan soal NISN nomor induk siswa nasional. Sebentar saya scroll dulu, ada beberapa pertanyaan. Bahas permasalahan NISN ganda ini dari Pak Ferry Yuki. Satu NISN dipakai 2 siswa aktif yang berbeda sekolah. Apakah ini memungkinkan, Mas Yudi? Ya, baik Mas Karima. Ya, memang ini memungkinkan ada satu NISN dipakai oleh 2 siswa yang berbeda atau 1 siswa yang sama, ya kan? Ya, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita mencontoh yang satu NISN digunakan oleh orang yang sama. Nah, orang yang sama ini biasanya dia beda jenjang ya. Yang satu mungkin jenjangnya SMP, satu SD. Nah, itu artinya tetap harus dilakukan merger NISN. Jadi harus dikeluarkan oleh sekolah yang lamanya, nanti kan statusnya dia akan tidak aktif, yang satu lagi statusnya aktif. Nah itu bisa dilakukan merger. Nah merger ini bisa diajukan oleh Dinas Kabupaten Kota, ya. Nanti setelah itu akan di-approval oleh Pusdatin, ya, oleh Pusat. Nah kalau untuk kasus yang satu NISN digunakan oleh 2 orang yang sama, nah, nanti ini memang lebih agak sulit. Jadi karena kita harus lacak data-datanya di arsip dan sampai ketemu sebenarnya NISN ini punya siapa. Nah, kalau misalnya udah ketemu, nah artinya nanti yang salah satu akan diberikan NISN baru. Nah, yang memang ini akan mengeksekusi kan Pusdatin, Dinas juga nggak bisa. Jadi apabila ada kasus seperti itu, operator sekolahnya bisa lapor ke Dinas Kabupaten Kota. Nanti Dinas Kabupaten Kota yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin. Seperti itu, Mbak Karima. Iya, begitu ya Bapak Ibu alurnya. Dan ini satu lagi, ini kan sudah terkait dengan PPDB, penerimaan sekolah baru ya. Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan putra-putrinya. Ada pertanyaan dari Ibu Maya Ferdina 14 yang bertanya, Bapak masuk SD negeri tahun ini wajib punya STSB yang ada NISN-nya ya Pak? Lalu yang tidak punya STSB apakah bisa daftar masuk SD negeri Pak? Karena tahun lalu masih bisa daftar SD negeri tanpa STSB. Demikian Mas Yudi, mohon ditanggapi. Oke, baik. Kalau untuk yang ini mungkin saya belum dapat informasi lebih lanjutnya ya untuk yang STSB ini.
Karena memang waktu itu harus ada, karena kan harus masuk sekolah 1 tahun ya untuk TK atau KB. Nah setelah itu baru masuk ke SD. Karena di SD pun di Dapodik itu harus wajib umurnya harus 7 tahun ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah 7 atau 6 itu harus ada surat dari psikolog juga yang untuk mendapatkan NISN. Tetapi ya saya masih cari informasi lagi ya kalau untuk yang masalah SPSD. Mungkin setiap kabupaten, kota atau daerah berbeda-beda karena kan PBDB ini panitianya daerah ya, bukan pusat ya. Jadi kita Pusdatin ini hanya ada data, menyiapkan datanya. Jadi kalau ada daerah itu butuh data, kita siapkan datanya. Tetapi kalau untuk aplikasi PBDB-nya dan sebagainya itu udah sepenuhnya daerah masing-masing. Jadi otonomi. Jadi kalau tadi pertanyaannya SDSP itu yang untuk mungkin setiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang tidak perlu pakai sekolah di TK atau KB bisa langsung masuk SD, atau ada yang harus menyaratkan masuk sekolah PAUD dulu seperti itu. Karena memang intinya kalau untuk NISN akan diberikan dari jenjang PAUD ya. Tapi sekali lagi data sudah sesuai dengan Dukcapil. Jadi untuk mulai tahun ini memang kita udah sinkron dengan Dukcapil pusat ya. Jadi NISN itu akan diberikan otomatis apabila data sudah masuk di Pepal PD dan sesuai dengan data Dukcapil. Begitu Mbak Karima. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kendala teknis di sana sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Nanti bisa langsung juga menyaksikan kembali tayangan IGTV ini di kolom feed ya Bapak Ibu, atau di klik langsung di layar berlogo televisinya Instagram. Demikian. Mudah-mudahan nanti kita akan perbaiki lagi dan lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali dengan semangat Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini menyimak pembahasan kami mengenai NISN dan juga NUPTK. Pak Yudi, ini masih ada yang bertanya bahwa bagaimana cara mendapatkan NISN? Apakah secara otomatis atau pengajuan ke dinas setempat? Mohon pencerahannya nih Pak Yudi untuk para followers dari Pustekom. Oke. Ya. Kandikbud yang hari ini mungkin baru bergabung ya. Oke, baik Mbak Karima. Jadi untuk mendapatkan NISN ini yang pertama ialah pastikan data siswa itu kalau untuk yang sekolah di bawah Kementerian Pendidikan sudah terdata di Dapodik, ya kan? Nah untuk yang sekolah madrasah itu sudah terdata di EMIS, ya. Jadi artinya bila ingin dapat NISN harus sudah pastikan datanya diinput oleh operator sekolah di Dapodik maupun EMIS, ya kan? Setelah data itu benar-benar sesuai dengan data Dukcapil, setelah itu akan disinkronkan melalui aplikasi Pepal PD. Di masing-masing sekolah kan ada operator yang punya, baik sekolah yang kementerian maupun sekolah madrasah. Nah, setelah masuk di Pepal PD ini, apabila data itu setelah dicek memang sudah sesuai dengan data Dukcapil, nanti NISN itu akan diberikan secara otomatis. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan NISN itu bisa digunakan, jadi tidak perlu minta NISN lagi, bisa digunakan sampai dia menyelesaikan sekolahnya, sampai untuk masuk perguruan tinggi negeri. Seperti itu Mbak Karima. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Dan berikutnya jika ada siswa pindahan dari Madrasah Ibtidaiyah ke SDN, kenapa Dapodik dan NISN-nya tidak bisa ditarik ya Pak? Apakah demikian Pak Yudi? Ya, ini sebenarnya lebih teknis ya ke bagian itu. Cuman memang ya karena itu tadi, karena kan pendataannya berbeda ya. Untuk sekolah madrasah menggunakan pendata DEMIS, sedangkan sekolah kementerian menggunakan Dapodik. Jadi memang banyak kasus yang contoh, misalnya dari dia MI udah melanjutkannya ke SMP. Nah sebenarnya memang jadi harusnya memang secara manual. Jadi nggak bisa, kalau yang sama pendataannya kan bisa tarik data, tinggal dimasukkan NISN-nya di aplikasi, ya setelah itu sinkron masuk NISN-nya. Simpelnya seperti itu. Tetapi kalau untuk yang beda pendataan ya memang diperlakukan berbeda. Jadi biasanya operator mungkin secara manual dia menginput datanya. Jadi misalnya dia udah punya NISN dari MI, begitu SMP diinput manual, setelah itu disinkron.
sebenarnya lebih teknis, ini lebih ke pihak Dapodik ya, cuman memang nggak bisa secara otomatis kalau misalnya beda sekolah di bawah Kemenak dan yang kementerian seperti itu. Tapi sebenarnya kalau NISN tetap sama ya, satu ya seperti ini. Jadi maupun dia sekolah di madrasah maupun sekolah di kementerian, itu NISN itu bisa valid memang kalau punya anak itu, jadi bisa dipakai untuk melanjutkan sekolah baik yang di bawah kementerian maupun di bawah Kemenak. Seperti itu Mbak Karima. Ya, terima kasih. Kami cukupkan dulu pertanyaan mengenai NSN dan kita akan segera bergabung kembali ke Mas Fajar. Mas Fajar, tetap standby ya. Oke, di sini banyak sekali pertanyaan tentang mengapa lama sekali memperoleh nomor NUPTK ini, terutama di daerah Jakarta. Laporannya adalah Jakarta. Mengapa lama sekali dan sulit sekali? Ini sebenarnya ada apa, Mas? Oke, nah tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin yang sudah mendengarkan. Jadi prosesnya itu ada 3 tahapan yang perlu dilalui. Jadi operator sekolah itu mengupload datanya di portal PTK dan menunggu persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun provinsi. Ya, kemudian setelah masuk ke dalam approval dinas, maka antrian tersebut naik ke LPMP atau BP PAUD. Nah, setelah disetujui oleh LPMP atau BP PAUD, maka masuklah ke antrian di pusat. Seperti itu. Jadi mekanismenya ada 3 tahapan yang perlu dilalui dan semua itu harus dicek terlebih dahulu. Kalau memang semua file atau berkasnya sudah benar, maka setelah masuk ke dalam antrian pusat, kita akan terbitkan NUPTK-nya. Kalau memang semua berkas sudah benar dan valid, gitu ya. Baik, Mas Fajar, tampaknya kita akan berpisah karena waktu dengan seluruh followers atau pengunjung IGTV pada sore hari ini. Mas Fajar, tolong berikan kata penutup untuk para guru yang hari ini hadir belum mendapatkan nomor NUPTK-nya agar mereka bisa lebih mempersiapkan diri dan apa yang harus mereka lakukan saat ini yang dalam posisi menunggu. Demikian. Ya, oke. Mungkin untuk teman-teman yang masih menunggu persetujuan dari pusat, itu mohon ditunggu saja karena di pusat sedang dalam proses approval. Kemudian bagi yang belum mengajukan, silakan mengajukan dan pastikan persyaratannya semua sudah sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah kita buat. Setelah nanti diajukan dan masuk ke dalam antrian pusat, maka kita di pusat akan menerbitkan NUPTK-nya. Baik, pasti terbitkan ya Pak NUPTK-nya ya. Tetapi dipastikan untuk penginputan datanya saat ini harus sesuai dengan data Dukcapil. Untuk NIK-nya, namanya, gitu. Karena data kita sekarang sudah integrasi dengan data Dukcapil pusat. Gitu. Jadi semua data pendudukan atau data pribadi itu harus sesuai dengan data Dukcapil yang dikeluarkan dari Dukcapil daerah. Nanti Dukcapil daerah itu harus integrasi dengan Dukcapil pusat dan data kita terintegrasi dengan data Dukcapil pusat. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Baik Bapak Ibu guru yang dalam hal ini masih dalam status menunggu, mungkin bisa berkoordinasi langsung dengan operator sekolah, mengecek kembali data-data yang perlu diinput ketika itu, disamakan dengan yang sudah ada di Dukcapil, demikian, atau mungkin ada alamat yang berbeda, tanggal lahir atau penulisan nama yang berbeda, seperti itu, dan mudah-mudahan cepat keluar nomor NUPTK-nya. Kita kembali lagi ke nomor NISN, ini juga sangat penting. Pak Yudi, Mas Yudi, ada pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua dan guru yang hari ini hadir dalam tanya jawab kita mengenai NISN ini, Pak? Jadi mereka bisa bersiap-siap juga untuk nanti di tahun ajaran baru dan bisa mendapatkan NISN supaya bisa langsung digunakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Karima. Ya, pesan saya untuk para orang tua,
mungkin lebih aware ya untuk anaknya, untuk memastikan bahwa anaknya itu punya NSN, nomor induk siswa nasional, karena nanti ini akan penting untuk masa depan anak apabila ingin melanjutkan kuliah, karena pasti kan ditanya NSN-nya. Jadi untuk itu pastikan dengan sekolah bahwa anaknya mendapatkan NSN itu. Jadi kalau udah punya baik dari jenjang PAUD ataupun SD, nah udah itu yang dipegang aja NSN-nya. Jadi nggak boleh abai. Jadi mesti aktif juga saja di sekolah, terutama dengan operator sekolah, karena NSN ini sangat penting nanti ke depannya buat si anak untuk melanjutkan kuliah ataupun bekerja. Seperti itu, Pak Karima. Jadi penting sekali untuk memiliki NSN ya, Pak ya. Iya, baik. Mohon maaf bila tidak semua pertanyaan dapat kami jawab di waktu yang singkat ini, tapi Bapak Ibu bisa langsung kontak ke web ya, atau ULT yang ingin disampaikan kemana, Pak? Oke, mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mengenai NSN atau NPTK, itu nanti bisa ke kita, ada call center 177 ya. Itu. 177. Ya. Ya, langsung hubungi 177 atau ada webnya Pak sekalian. Kemana mereka Bapak Ibu untuk NUPTK bisa menghubungi kemana Bapak? Silakan Pak Fajar. Untuk NUPTK langsung saja menghubungi ULT ya. Ya, ULT. Ya, betul. Dari sana langsung nanti mereka akan terhubung dengan operatornya. Ada email kalau ada pengaduan. Pengaduan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk langsung saja menghubungi bila memang ada masalah-masalah yang Bapak Ibu alami saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab, nomornya bisa keluar, siswa mendapatkan NSN dan juga guru mendapatkan UPTK. Terima kasih kepada 131 followers maupun pengunjung saat ini yang hadir bersama kami dalam IGTV Pustekom Kemdikbud. Dan nantikan terus tanya jawab kami di edisi berikutnya terkait dengan data maupun produk-produk dari Pustekom seperti televisi edukasi, suara edukasi, rumah belajar, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Saya Karima pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akan terus tingkatkan pelayanan kami saat ini. Dan terima kasih kepada Pak Fajar dan juga Pak Yudi yang telah berkenan memberikan informasi terkait NSN dan NUPTK pada sore hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.